الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani al-hadi ila ihsani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa a'wanihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, di pagi yang cerah ini mari kita memulai hari kita dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang masih senantiasa tercurahkan, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama, bergembira dan berbahagia, melantunkan takbir seraya memuji Allah di hari raya yang mulia Idul Adha 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Marilah kita bersyukur dengan tiada hentinya, meskipun pada saat yang sama mungkin ada duka di dalam hati kita. Ada rasa sedih karena lebaran kurban tahun ini kita sudah tidak bersama lagi dengan sanak keluarga atau orang-orang yang kita cintai yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doakan mereka, ayah atau bunda kita, istri atau suami kita, atau anak-anak serta saudara-saudari kita, bahkan mungkin sahabat-sahabat kita yang telah berpulang mendahului kita. Ya Allah, lapangkanlah kuburan mereka, terangilah makam mereka, bahagiakanlah mereka, jadikanlah tempat istirahat mereka sebagai raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, setiap kali Idul Adha tiba, memori kita selalu kembali memutar kisah hidup manusia nan mulia Ibrahim alaihissalam. Kala itu Ibrahim alaihissalam sebagai seorang ayah diperintah menyembelih anaknya yang paling dicinta, Ismail alaihissalam. Perintah itu adalah ujian kecintaan. Adakah Ibrahim lebih mencintai anaknya dibandingkan Rabbnya Allah Azza wa Jalla? Tak disangka Ibrahim alaihissalam dengan tegar mengorbankan cintanya kepada anaknya
demi meraih cinta Rabbnya. Pun demikian, ternyata Ismail alaihissalam juga rela mengorbankan dirinya demi menggapai derajat kesabaran dan kesolihan di sisi Rabbnya. Ismail berkata kepada ayahnya, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kisah ayah dan anak yang soleh ini semakin sempurna dengan hadirnya wanita yang solehah di dalam tatanan keluarga mereka. Ibunda Hajar sebagai ibunda bagi Ismail sekaligus istri bagi suaminya Ibrahim. Kesalihan Hajar adalah teladan indah bagi para wanita perindu syurga. Lihatlah bagaimana Hajar dengan tabah dan sabar tatkala ditinggal oleh suaminya sebatang kara bersama anaknya yang masih kecil kala itu Ismail di lembah yang tandus tak berpenghuni. Tatkala Ibrahim mengatakan bahwa ini adalah perintah Allah, dengan tegar ibunda Hajar mengatakan, "Idzan la yudayyi'ana." Kalau begitu pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Kisah ketabahan Hajar di tanah tersebut ternyata adalah cikal bakal lahirnya kota peradaban yang kelak menjadi pusat keimanan umat manusia. Ya, dari kesabaran Hajar di tanah tandus itulah lahir kota yang kita kenal saat ini dengan nama Mekkah Al-Mukarramah, dengan Ka'bah sebagai simbol dan pusat peradabannya. Bayangkan bila Hajar berpaling dari tanah tersebut. Bayangkan bila Hajar mengacungkan perintah Rabbnya dan meninggalkan kota tersebut. Mungkin saat ini kita tidak akan pernah mengenal kota Mekkah sebagai kiblat kaum muslimin dan juga pusat keimanan umat manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kisah keluarga Ibrahim adalah contoh bagi setiap keluarga yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Keteladanan keluarga Ibrahim layaknya oase di tengah tandusnya banyak kehidupan rumah tangga saat ini. Ya, saat ini kita kehilangan role model dalam membangun rumah tangga yang sejati. Maraknya kasus perselingkuhan, kasus KDRT, anak-anak yang terlantarkan hingga tingginya kasus perceraian, menggambarkan betapa kita kehilangan arah dalam membangun mahligai rumah tangga kita. Allahul musta'an. Di tengah upaya dan usaha kita membangun bangsa yang tangguh dan kuat, jangan berharap itu akan terjadi bila mana rumah tangga yang merupakan pondasi utama bangsa hancur lebur, berantakan, diterpa krisis yang tak berakhiran. Jangan berharap negeri kita akan berjaya bila mana ayah-ayah yang menjadi kepala rumah tangga tidak bisa menjadi pemimpin rumah tangga yang soleh layaknya Ibrahim alaihissalam. Jangan berharap bangsa kita menjadi bangsa yang kuat bila mana anak-anak kita tidak sekuat dan setabah Ismail alaihissalam. Dan jangan sekali-kali berharap menjadi bangsa yang mulia bila wanita-wanita kita belum bisa menjadi ibunda-ibunda yang mulia layaknya ibunda Hajar alaihissalam. Ketahuilah bahwa bangsa yang mulia, bangsa yang kuat adalah bangsa yang lahir dari tatanan keluarga-keluarga yang beriman yang ada di dalamnya.
Karena kemuliaan semata-mata hanyalah milik Allah yang tidak diberikannya kecuali kepada hamba-hambanya yang beriman. Allah berfirman, walillahil izzatu wa lirasulih walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Dan kemuliaan itu hanyalah milik Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman, tetapi orang-orang munafik tidak mengetahuinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pada akhirnya keluarga-keluarga yang beriman akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang beriman. Tidak akan lahir pemimpin yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan serta berkeadilan dan beradab, kecuali dari keluarga yang kuat, yang berpijak pada nilai-nilai keimanan. Nilai-nilai yang ditanamkan sejak kecil dari sebuah madrasah, institusi pendidikan yang bernama keluarga. Karena keluarga adalah madrasah pertama lahirnya pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam kita juga belajar bahwa kita seharusnya tidak boleh berputus asa akan lahirnya pemimpin-pemimpin yang berkarakter mulia di masa yang akan datang. Menjadi salah satu kewajiban kita hari ini untuk tidak putus-putusnya berdoa demi menyongsong hadirnya sosok pemimpin yang mulia di masa depan. Lihatlah bagaimana Ibrahim berdoa tanpa hentinya agar lahir dari kota Mekah pemimpin yang berkualitas. Ibrahim berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Doa ini diijabah oleh Allah dengan lahirnya pemimpin mulia yang bukan saja pemimpin bagi masyarakat kota Mekah, namun ia juga merupakan pemimpin bagi umat manusia keseluruhan. Ya, doa Ibrahim diijabah dengan lahirnya Sayyidi waladi Adam, yaitu penghulu anak cucu Adam, wa sayyidil mursalin, penghulu para rasul, wa imamil muttaqin, dan imamnya para pemimpin orang yang bertakwa. Ya, siapa lagi kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kita berputus asa, karena meski doa-doa kita tidak dikabulkan hari ini, boleh jadi insyaallah Allah akan mengabulkan di masa yang akan datang. Bukankah doa Ibrahim tersebut baru diijabah oleh Allah ribuan tahun setelah Ibrahim sudah tidak ada lagi di dunia ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kitalah pewaris negeri ini, kitalah benteng terakhir tanah air ini, kitalah garda terdepan dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Mari kita bersatu, bahu-membahu, saling tolong-menolong dalam kebaikan, karena itu adalah sumber kekuatan. Jika kita kuat, maka bangsa ini akan kuat biidznillah. Dan janganlah kita bercerai-berai, saling menghujat dan membenci, karena semua itu adalah sumber kelemahan. Dan jika kita lemah, maka bangsa kita akan lemah, wal-iyazubillah. Mari kita wariskan negeri ini kepada anak cucu kita dengan azan yang senantiasa berkumandang, dengan tilawah yang menyentuh ke setiap jengkal cakrawala, dengan kemuliaan akhlak yang mempesona pada setiap penduduknya, dengan syahwat dan kezaliman yang telah terbelenggu, dengan ulama dan cendekia yang bebas dan setia membimbing jiwa. Kepada para ayah anda, engkaulah pondasi keluarga, engkaulah pengayom sejati para istri, engkaulah inspirasi bagi anak-anakmu. Jagalah diri anda dan keluarga anda dari siksaan api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Bertakwalah kepada Allah
ajarilah istrimu dan anak-anakmu agama. Carikanlah mereka rezeki yang halal. Berjuanglah ikhlas tanpa henti demi menggapai ridho ilahi. Wahai para ibunda, engkaulah madrasah pertama anak-anakmu. Jadilah perisai umat ini pada setiap rumahmu. Engkaulah penjaga benteng itu. Engkaulah cahayanya, engkaulah pelitanya. Setiamu pada agama ini adalah bahan bakar kesolehan umat ini. Jagalah solatmu dan ridhokan suamimu dengan akhlakmu yang mulia, agar surga kelak berebutan memanggilmu. Wahai para ananda, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, raihlah surga dan ridho Tuhanmu dengan kebaktianmu pada mereka. Bahagiakanlah mereka di sisa akhir hidup mereka sebagaimana mereka telah membahagiakanmu di awal hidupmu ketika kamu masih kecil. Doakanlah mereka yang telah berpulang ke harbaan Rabbnya, berpulang ke rahmatullah. Setiap doamu akan menjadi pelita dan cahaya di alam kuburnya. Wahai para pemuda yang kami banggakan, kalianlah harapan kami, harapan bangsa dan agama. Bekalilah dirimu dengan ilmu, akhlak dan sifat yang terpuji, yang menjadikanmu kuat dan siap untuk masa depan yang penuh tantangan. Wahai para pemudi, jadilah wanita salihah kebanggaan agama dan bangsa. Jadilah wanita yang santun dan lembut sebagaimana itu adalah ciptaanmu. Berhiaslah dengan rasa malu, karena itu adalah mahkota terindahmu. Tutuplah auratmu dan jagalah kehormatan dirimu serta keluargamu. Kepada para pemimpin negeri ini, berbuat adillah, karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Janganlah berbuat zalim. Sungguh setiap kezaliman yang engkau perbuat di dunia ini akan engkau bertanggungjawabkan di hadapan Allah di hari akhirat kelak. Ingatlah bahwa Rabb yang menciptakanmu tidak pernah lalai atau lupa akan setiap perbuatanmu. Kepada segenap kaum muslimin dan muslimat sebangsa dan setanah air, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah dan meningkatkan ketakwaan. Marilah kita senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Marilah kita berbuat baik dan menyeru kepada kebaikan serta menghindari setiap perbuatan keji, kemungkaran dan keburukan. Innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di hari Idul Adha ini, Idul Kurban yang mulia, mari semakin dekat kepada Allah Sang Maha Pencipta dengan ibadah kurban. Ibadah kurban disyariatkan pada hari ini dan 3 hari setelahnya. Mari laksanakan dengan cara terbaik sesuai tuntunan syariat dan agama. Hewan yang dapat dikurbankan adalah domba yang genap berusia 6 bulan, kambing yang genap setahun atau sapi yang genap 2 tahun. Hewan kurban tidak boleh memiliki cacat atau penyakit yang bisa berpengaruh pada dagingnya, jumlah maupun rasanya. Seekor domba atau kambing hanya mencukupi untuk kurban 1 orang saja, bisa diniatkan untuk keluarga sekalian. Sedangkan seekor sapi boleh berserikat untuk 7 orang. Kecuali berserikat pahala, maka boleh pada semua jenis tanpa batas. Sebaiknya pemilik kurban yang menyembelih sendiri hewan kurbannya, tetapi bisa diwakilkan kepada penjagal, dengan syarat seorang muslim yang menjaga solatnya, mengetahui hukum-hukum menyembelih dan upahnya tidak diambilkan dari salah satu bagian hewan kurban itu sendiri, kulit atau dagingnya, meskipun juga dia bisa mendapatkan bagian dari hewan kurban tersebut melalui jalan sedekah atau hadiah. Pembagian hewan kurban yang telah disembelih dapat dibagi menjadi 3 bagian, buat pemiliknya, buat hadiah, dan juga buat sedekah kepada kaum fakir miskin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya marilah kita berdoa, menundukkan hati kita, menengadahkan tangan kita, meminta seraya berharap kepadanya. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon ampun kepadamu
Di hadapan kami ada orang yang dizalimi, tetapi kami tidak menolongnya. Di hadapan kami ada orang yang berbuat baik, tetapi kami tidak berterima kasih kepadanya. Orang bersalah meminta maaf kepada kami, tetapi kami tidak memaafkannya. Orang susah meminta bantuan kami, tetapi kami tidak menghiraukannya. Ada hak-hak kaum mukminin di dalam diri kami, tetapi kami tidak memenuhinya. Tampak di hadapan kami aib saudara kami, tetapi kami tidak menyembunyikannya. Dihadapkan kepada kami dosa, tetapi kami tidak menghindarinya. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon ampun dari semua kejelekan itu dan yang sejenis dengan itu. Kami sungguh menyesal. Biarlah itu menjadi peringatan buat kami agar kami tidak berbuat yang sama sesudahnya. Anugerahkanlah kepada kami taubat ya Allah. Karuniakanlah kepada kami maaf ya Allah. Ya Zat yang Maha Pemaaf, lagi mencintai taubat hamba-hambanya. Ya Allah, ampunilah kami atas segala dosa kami yang jumlahnya bagaikan jumlah pasir di lautan, yang tingginya menjulang bagaikan tinggi gunung yang terhampar. Ya Allah, ampuni kami dan kedua orang tua kami. Berikanlah kami taufik untuk berbakti kepada mereka di sisa akhir hidup mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kami masih kecil. Ampunilah setiap jejak durhaka kami atas mereka. Rahmati dan kasihi yang telah mendahului kami. Kumpulkanlah kami dan mereka dalam jannah-Mu dan syurga-Mu yang kekal abadi. Ya Allah, anugerahkanlah kesolehan kepada anak-anak keturunan kami. Jadikanlah mereka sebagai hamba-hamba-Mu yang taat serta bermanfaat bagi agama dan bangsa. Satukanlah kami dalam perjuangan di jalan-Mu. Kumpulkanlah kami dalam jannah-Mu yang terindah. Ya Allah, jagalah negeri kami dan negeri-negeri kaum muslimin dari setiap mara bahaya dan bencana, dari setiap kezaliman dan penistaan. Jagalah para ulama dan guru-guru kami. Kuatkanlah mereka dan tolonglah mereka ya Allah. Engkau Maha Perkasa yang menjaga hamba-hamba-Mu yang taat. Ya Allah, satukanlah hati kami dalam indahnya bingkai ukhuwah Islamiyah. Satukanlah langkah-langkah kami di jalan-Mu. Jadikanlah tangan-tangan kami saling bergandengan dalam ketaatan menggapai ridha-Mu. Hilangkanlah segala kebencian dan kedengkian yang mungkin masih bersemayam di dalam sanubari kami. Ya Allah, angkatlah dan sembuhkanlah semua saudara kami yang sedang berjuang dengan penyakitnya. Berilah pahala berlimpah atas kesabarannya. Rahmati dan ampuni yang telah mendahului kami menghadap kepadamu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Jauhkanlah wajah-wajah kami dari siksaan api neraka-Mu. Amin 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 ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.